Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Kakak Risma, yaitu di Risma Drawing. Kali ini aku mau berbagi cara menggambar, yaitu rantai makanan. Nah, seperti yang biasa, aku menggunakan kertas A4, lalu aku menggunakan yaitu spidol warna hitam. Tapi untuk kali ini ada yang berubah ya teman-teman. Nah, perbedaannya adalah untuk pertama sketsanya itu aku awalnya menggunakan pensil terlebih dahulu. Karena tujuannya apa? Karena agar samping kanan dan kiri, atas bawah itu biar seimbang. Karena di sini aku mau menggambar rantai makanan seperti cerita gitu ya teman-teman. Nah, jadinya biar gambarnya ini seimbang, aku awalnya menggunakan sketsanya yaitu pensil. Nah, di sini setelah aku menggambar menggunakan pensil, aku tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, untuk pertama ini aku menggambar elang. Jadinya yang pertama ini untuk bagian kiri atas itu ada burung elang ya teman-teman. Nah, burung elangnya ini sedang bertengger di pohon. Jadinya burung elangnya ini sedang bertengger di pohon karena dia sedang memperhatikan sesuatu yang ingin dia incar gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk gambar burung elangnya dan gambar dari pohonnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk gambarnya, gambar pohon dan gambar elang. Nah, setelah kita menggambar pohonnya, lalu kita kasih dahannya ya teman-teman. Nah, biar kelihatan sejuk gitu. Nah, lalu di sini aku kasih yaitu semak-semak. Nah, ini setelah aku menggambar burung elang, ini aku menggambar yaitu ular. Jadinya si burung elang itu memperhatikan mangsanya, yaitu mangsanya adalah seekor ular ya teman-teman. Nah, ceritanya ularnya ini dia itu keluar dari semak-semak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk sketsa dari ularnya ya teman-teman. Jadinya setelah aku menggambar yaitu burung elangnya, di sini aku menggambar yaitu hewan ular. Nah, karena ini itu merupakan rantai makanan dan ingin aku buat cerita gitu. Jadinya gambarnya itu seolah-olah nyata ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini gambar dari semak-semaknya. Jadinya ularnya itu keluar dari semak-semak ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, biasanya ular itu hidupnya di semak-semak yang cukup lebat gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu setelah aku menggambar ularnya, di sini aku menggambar yaitu tikus. Nah, tikus ini dia sedang ke sawah. Jadinya ularnya itu keluar dari semak-semak karena dia melihat yaitu tikus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadinya ular itu memangsa tikus karena makanannya ular yaitu tikus. Nah, tikus ini keluar dari sarangnya karena dia ingin mencari makanan. Nah, makanannya adalah padi dan biji-bijian. Nah, sebelum aku menggambar padi dan biji-bijian, di sebelah kiri yang bawah, di situ bawahnya si burung elang, di situ aku menggambar yaitu fungi atau bisa disebut jamur, dekomposer atau kita sering sebutnya yaitu bakteri. Nah, jadi sebelah kiri itu aku menggambar fungi atau jamur atau bakteri atau dekomposer karena di sini itu rencananya aku membuat rantai makanannya itu seperti cerita gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. seolah-olah kayak kehidupan nyata. Kalau kita lihat jadinya itu
seolah-olah gambarnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku pengen membuat rantai makanannya itu agak berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau kita dulu pernah sekolah ya teman-teman, cuma ada gambar tikus, padi sebagai produsen, tikus konsumen satu, ular, dan ular dimakan nanti elang. Nah, ini aku membuat sebuah kayak cerita gitu, suasananya itu nyata gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku menggambar fukinya, di sini aku menggambar yaitu tanaman padi. Nah, ini ceritanya itu suasana di sawah ya teman-teman. Sawahnya itu padinya telah ini muncul gitu. Nah, karena si tikus itu makanannya padi, biji-bijian, jadinya dia itu keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Nah, makanannya itu padi, karena padinya itu sudah tumbuh. Nah, jadinya dia mau makan si padi. Seperti itu ya teman-teman ceritanya. Jadinya padi merupakan dari produsen, karena padi itu yang dapat menghasilkan makanan sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kenapa aku mau menggambar rantai makanan, karena kalau kadang-kadang kita memiliki pelajaran yaitu tentang rantai makanan ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak, rantai makanan itu adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadinya di sini pihak yang menjadi produsen adalah si padinya, karena dia itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, membuat makanannya sendiri. Nah, seperti ini. Jadinya tumbuhan itu contoh dari produsen, ya bisa buah-buahan, bisa tanaman padi, seperti itu contohnya ya teman-teman, karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti itu. Nah, untuk pewarnaannya seperti biasa aku menggunakan yaitu krayon titik yang berjumlah 55 buah, cukup banyak banget warnanya. Dan untuk awannya sendiri, pertama ini aku menggunakan warna biru. Birunya yaitu nomor 18. Ini merupakan biru yang paling tua. Jadinya untuk awannya sendiri itu yang pertama, langit-langitnya aku menggunakan warna biru. Birunya yaitu nomor 18 ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk warnanya dari langitnya. Nah, seperti biasa aku sering berbagi sama kalian, kalau kalian mau warnain itu usahakan sedikit lebih ditekan ya teman-teman untuk pewarnaannya, biar warnanya lebih bagus, biar merata, dibuat bulat-bulat. Supaya apa? Supaya tidak ada putih-putih atau ketombengnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah mewarnainya menggunakan biru nomor 18 untuk langitnya, aku lanjut menggunakan biru yang nomor 31. Jadinya biru yang lebih muda daripada sebelumnya. Jadinya tadi itu menggunakan biru yang paling tua, dan ini adalah biru yang warnanya sedang, seperti itu. Nah, birunya yang tadi itu yang tua nomor 18, lalu yang sedang itu nomor 31. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, untuk yang terakhir aku menggunakan biru yang paling muda sendiri. Di sini aku menggunakan birunya adalah nomor 51. Nah, ini untuk biru yang paling mudanya aku menggunakan nomor 51. Seperti ini ya teman-teman. Jadinya terlihat gradasinya. Yang bawah itu sedikit lebih gelap, sedang lalu yang atas itu sangat terang. Nah, seperti ini untuk pewarnaan dari langitnya sendiri ya teman-teman. Nah, setelah aku mewarnain
langitnya, di sini aku mewarnain si burung elangnya. Nah, untuk kepalanya aku mewarnain menggunakan warna putih, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kepalanya sendiri aku kasih warna putih karena elang itu menunjukkan kalau dia itu warna putih biasanya suci ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk mulutnya dan kakinya itu aku menggunakan warna kuning. Kuningnya adalah nomor 27. Nah, seperti itu. Untuk mulut dan kakinya aku menggunakan warna kuning, yaitu nomor 27. Lalu aku lanjut pewarnaan, yaitu yang bagian tubuhnya atau dadanya itu aku menggunakan warna coklat. Coklatnya itu nomor 54, teman-teman. Nah, ini aku menggunakan coklat yang nomor 54 untuk bagian dadanya atau bagian dari badannya si burung elang. Lalu aku lanjut menggunakan coklat yang nomor 11, ini untuk bagian kaki atau pahanya dan untuk bagian si sayapnya. Nah, seperti ini. Ini aku menggunakan coklatnya yaitu nomor 11 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah untuk pewarnaannya coklat yang nomor 11, di sini aku menggunakan coklat lagi untuk bagian sayapnya yaitu nomor 48. Di sini aku menggunakan coklat yang nomor 48. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu yang terakhir aku menggunakan coklat yang paling tua yaitu nomor 55 untuk bagian sayapnya. Jadinya untuk burungnya sendiri aku menggunakan 4 warna yang coklat itu dengan nomor 54, terus nomor 11, nomor 48 dan nomor 55. Lalu aku lanjut yaitu pewarnaan untuk dahannya. Dahan dari pohon yaitu warna hijau. Hijaunya itu aku menggunakan hijau nomor 16. Nah, untuk dahan dan semak-semaknya itu aku menggunakan hijau yaitu nomor 16. Nah, hijaunya. Nah, ini hijau yang aku sukai juga karena warnanya bagus menurut aku. Yaitu hijau yaitu nomor 16. Nah, seperti ini hijaunya. Lalu setelah aku mewarnai menggunakan hijau yang nomor 16, aku lanjut menggunakan hijau yaitu yang nomor 52 untuk dahan dan untuk semak-semaknya. Nah, ini juga merupakan hijau yang aku sukai. Jadinya ini perpaduan hijau yang bagus menurut aku karena aku suka banget warna hijaunya. Ini warnanya itu menurut aku bagus, kalem gitu aja. Nah, seperti ini untuk pewarnaannya hijau yang nomor 52 seperti ini. Nah, untuk gradasinya itu menurut aku ini sangat nyambung banget warna hijaunya ya, teman-teman. Jadinya aku seneng banget, pokoknya aku seneng banget sama warna hijau ini yaitu nomor 16 dan nomor 52. Nah, usahakan jangan ada putih-putihnya ya, teman-teman. Jangan ada ketombenya juga biar hasil gambarannya itu terlihat bagus. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah aku mewarnain daun dan semak-semaknya, lalu aku lanjut untuk pewarnaan dari si ular. Itu aku menggunakan warna merah untuk lidahnya ular. Lalu aku menggunakan warna hijau yang nomor 41. Nah, karena krayon titik ini yang isinya 55 itu cukup banyak warna hijaunya, jadinya ini aku perpadukan semua warna hijau aku masukin di sini. Nah, di sini adalah hijau yaitu nomor 41.
Lalu setelah aku menggunakan hijau yang nomor 41, aku lanjut menggunakan hijau yang nomor 34. Nah, ini sebagai gradasinya. Jadinya tadi aku menggunakan hijau 41, lalu aku lanjut menggunakan hijau yang nomor 34. Nah, warnanya cukup bagus ya teman-teman untuk gradasinya lagi. Nah, untuk badannya si ular sendiri itu aku menggunakan warna krem yang bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Untuk ularnya itu aku menggunakan warna krem untuk badannya. Nah, lalu aku lanjut lagi untuk pewarnaan dari pohonnya. Untuk pohonnya sendiri aku menggunakan warna coklat, yaitu nomor 55, coklat yang paling tua. Nah, kenapa aku menggambarnya itu dari atas ke bawah? Soalnya biar gambarannya itu pewarnaannya tidak bercampuran teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu setelah aku selesai pewarnaan menggunakan coklat yaitu nomor 55, aku lanjut menggunakan coklat yang nomor 11. Nah, seperti ini. Nah, untuk pewarnaannya dari pohonnya sendiri aku buat lurus-lurus aja. Ini biar kelihatan pohonnya itu gagah dan cukup besar, karena buat tenggeran si burung elangnya ya teman-teman. Kan burung elang kan cukup pemberani gitu ya. Nah, cukup berkuasa gitu. Jadinya aku pengen pohonnya itu juga kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk pewarnaan dari pohonnya sendiri. Jadinya kalau kita mewarnai itu harus ada karakternya juga ya teman-teman. Jadinya kalau pewarnanya seperti ini berarti kelihatan pohon itu besar, gagah, seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih untuk pewarnaan dari pohonnya ya teman-teman. Lalu setelah itu aku lanjut pewarnaan yaitu untuk tempat si ularnya itu. Jadinya itu ularnya keluar tadi dari sarangnya atau semak-semak. Nah, ini untuk warna hijaunya aku menggunakan hijau yang paling tua sendiri nomor 44. Nah, ini untuk pewarnanya aku acak aja seperti ini karena mau dibuat gradasi tentunya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk warna hijau yaitu nomor 44. Nah, kenapa ini cukup lama? Karena ini aku mau berbagi jadinya step by step untuk gambarannya biar lebih jelas, biar teman-teman kalau mengikuti atau memiliki tugas untuk rantai makanan pengen menggambarnya dengan sesuatu yang beda, jadinya bisa seperti ini. Nah, ini hijau yang aku gunakan ini aku hijau warnanya adalah nomor 23. Nah, seperti ini. Jadinya antara semak-semak, ular dan tempatnya itu biar beda gitu warna hijaunya. Enggak satu jadi sama gitu ya teman-teman. Iya, ini warna hijau tapi warna hijaunya yang berbeda-beda. Seperti ini. Lalu aku lanjut menggunakan hijau yang nomor 33 seperti ini. Jadinya kelihatan hijaunya itu berbeda-beda ya teman-teman, jadinya nggak semuanya sama gitu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian si ularnya dan bagian dari elangnya. Lalu di sini aku pewarnaan untuk padinya itu aku menggunakan warna oranye yang nomor 19. Lalu aku lanjut menggunakan oranye yang nomor
13, dan nanti yang terakhir itu aku mau kasih warna kuning. Nah, itu kan jadinya kayak gradasinya itu kalau semakin ke atas itu kan kayak ada cahaya gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pewarnaannya dari tanaman si padinya. Jadinya padi itu merupakan produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri ya teman-teman. Tadi seperti yang kita omongin tadi, dia itu dapat membuat makanan sendiri. Jadinya produsen itu bisa tanaman, yaitu kayak padi, tumbuhan. Nah, karena dia itu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, seperti ini untuk biji padinya. Nah, setelah itu aku mewarnain tikusnya. Nah, tikusnya ini pertama aku menggunakan warna abu-abu yang nomor 45. Abu-abunya itu jadinya semuanya itu aku kasih warna abu-abu yang nomor 45. Lanjut aku kasih yaitu warna abu-abu yang nomor 29. Nah, seperti ini untuk gambar pewarnanya si tikusnya itu. Setelah abu-abu nomor 45 aku lanjut menggunakan abu-abu yang nomor 29 seperti ini. Jadinya itu ada gradasinya itu 2 warna untuk tikusnya ya teman-teman. Nah, tikus itu merupakan konsumen yang pertama teman-teman, karena dia itu mengkonsumsi produsen atau tumbuhan atau padi. Jadinya tikus merupakan konsumen pertama. Nah, kenapa disebut konsumen? Karena dia itu makhluk hidup yang mendapat makanan dari makhluk hidup lain. Jadinya dia itu mendapatkan makanannya itu dari makhluk hidup lainnya, itu si padinya atau produsen. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku lanjut pewarnaan untuk daunnya si padi. Nah, kenapa tadi aku kasih dulu untuk pewarnaannya biji padi? Karena biar dia itu warna kuningnya tidak tercampur dengan warna coklat. Jadinya biar kelihatan aja sih teman-teman. Seperti ini untuk pewarnaannya daun padi. Nah, ini aku menggunakan hijaunya itu nomor 9. Lalu setelah aku menggunakan hijau nomor 9, aku lanjut menggunakan hijaunya yaitu nomor 41, dan setelah itu lanjut lagi menggunakan hijau yang nomor 34. Jadinya di sini ada 3 warna hijau ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pewarnaannya dari daun padinya. Nah, kalian kalau cuma ingin menggambar daun padi dan padi, kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Di situ ada gambar padi di sawah. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa, kalau seandainya membuat Pancasila yang sila kelima itu yaitu padi dan kapas, kalian juga bisa lihat video aku sebelumnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Itu kalau kalian cuma mau gambar padi aja. Nah, kalau sudah di sini aku menggunakan coklat untuk sawahnya. Itu yang pertama aku menggunakan coklat yang paling tua nomor 55. Nah, ini untuk tanahnya itu aku menggunakan coklat nomor 55 ya teman-teman. Nah, karena ini tadinya sudah bermunculan, jadinya dia itu nggak basah sawahnya tuh, jadinya dia agak airnya itu sedikit, nggak terlalu kelihatan karena dia itu udah tumbuh. Jadinya kalau seandainya padinya itu masih ya ada beberapa yang banyak airnya gitu ya teman-teman, karena ini ada si tikus. Jadinya tikus kan ya ini nggak terlalu suka air gitu kan ya. Nah, jadinya di sini aku kasih sawahnya itu udah mulai kering, airnya itu jarang gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lanjut aku menggunakan coklat yang nomor 11, lalu coklat yang nomor 36.
ini aku pakai coklat yang nomor 11 untuk tanahnya padi. Untuk sawahnya, nah coklatnya nomor 11 seperti ini ya teman-teman. Oke, nah ini acak aja untuk pewarnaannya karena dibuat gradasi, jadinya selang-seling aja warnanya seperti itu, biar nggak terlalu flat banget ya teman-teman. Nah seperti ini untuk pewarnaannya dari si sawahnya. Lalu aku lanjut menggunakan coklat yang nomor lebih muda daripada sebelumnya. Ini nomornya 36. Nah hasilnya seperti ini teman-teman ya, untuk sawahnya. Nah ini merupakan gambar dari rantai makanan ya teman-teman. Jadinya ini aku membuat seolah-olah cerita di nyatanya gitu ya teman-teman. Kan kalau biasanya kalau kita lihat itu dulu-dulu kalau kita mewarnai cuma ada ya padi, tikus, ular, elang, terus ada fugi gitu. Nah ini kayak jadinya itu ceritanya itu seperti ini, jadinya itu bentuknya itu seolah-olah nyatanya itu seperti ini ya teman-teman. Nah semoga dengan ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang nanti kalau ada tugas untuk membuat rantai makanan, nah bisa kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadinya kita mengembangkan imajinasi kita ya teman-teman untuk menggambar seperti itu. Nah ini udah untuk bagian tanah sawahnya. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai kelihatan nyata kan? Nah jadinya ini tuh banyak banget beberapa hewan, yaitu ada elang, ada ular, ada tikus. Nah seperti ini untuk gambar dari rantai makanan. Lalu setelah kita mewarnai dari si tanah sawahnya, di sini kalau mau warnain kalian usahakan jangan ada putih-putihnya ya teman-teman. Nah, aku selalu bilang gitu ya teman-teman, maaf ya. Ya biar kita itu ada mindsetnya, wah kalau ada putih-putihnya berarti kurang bagus nih gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini aku lanjut untuk gambar fuginya, pewarnaan dari si jamur fugi, decomposer bakterinya. Nah, ini warna krem dulu. Lalu di sini aku lanjut menggunakan warna coklat. Untuk batangnya itu nomor 36. Untuk batang si jamur ya, fuginya. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Sekali lagi aku minta maaf karena jangka pembuatan gambar ini cukup lama durasinya, karena emang tujuannya yang pertama ini aku mau kita gambarnya itu pelan-pelan, jadinya itu biar kelihatan shootnya itu semuanya nyata gitu ya teman-teman. Jadinya kalian bisa mengikuti setiap step by step yang aku gambar, yang aku warnain, jadinya biar kalian tuh paham. Karena aku menyadari aku pernah dapet kata-kata itu, ada yang bilang kalau seandainya kita berbuat sesuatu itu harus bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk diri kita dan umumnya untuk orang lain, karena semuanya itu ada hisapnya teman-teman. Nah seperti itu. Nah sekarang untuk jamurnya di sini aku menggunakan warna merah dan warna oranye, terus ada lagi yang warna ungu itu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah warna ungunya itu aku menggunakan ungu yang nomor 17 dan ungu yang nomor 30.
seperti ini. Nah, untuk warna merahnya tadi aku menggunakan warna merah, lalu aku lanjut menggunakan warna oranye yang nomor 13. Seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya pembuatan dari si jamur atau fungi atau bakterinya. Lalu aku lanjut untuk pewarnaan dari si batunya. Nah, untuk batunya ini aku kasih warna abu-abu yang nomor 45, dan nanti aku lanjut menggunakan abu-abu yang nomor 29. Jadinya abu-abu ini tuh yang tadi untuk pewarnaan si tikusnya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di sini aku kasih semak untuk pemanis aja dari si gambar biar nggak terlalu flat banget, karena semuanya hampir warnanya hijau sama coklat ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih sedikit warna pink dan warna oranye biar kelihatan bagus. Nah, di sini oranye aku tadi menggunakan warna oranye nomor 13 dan nomor oranye nomor 4. Lalu di sini aku memakai warna pink yang nomor 21, lalu aku lanjut menggunakan pink yang nomor 14. Nah, seperti ini untuk hasilnya untuk bagian sebelah kiri. Nah, lalu itu aku kasih warna hitam karena ya bakteri itu agak gelap gitu ya, jadinya itu seperti inilah ceritanya. Jadinya teman-teman di sini itu aku menceritakan yaitu yang pertama di sini adalah sawah. Sawah itu tumbuh ada padinya. Nah, dia itu merupakan produsen. Kita sambil ini ya teman-teman, belajar mewarnai sambil belajar. Nah, di sini ya terakhir ini stepnya aku kasih pensil 8B untuk memperjelas kesannya ya teman-teman, biar kelihatan gambarnya itu lebih bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini aku masih cerita lagi ya. Jadinya padi itu merupakan produsen. Nah, dia tumbuh di sawah. Nah, padinya itu makanan manusia ya. Terus juga kan beberapa hewan yang lain juga membutuhkan makanan yaitu padi, konsumsi padi. Nah, ini ada si tikus. Jadinya padi merupakan produsen, lalu gambar tikusnya itu merupakan konsumen yang pertama, dan si ular merupakan konsumen yang kedua, dan elang merupakan konsumen yang ketiga, dan bakteri adalah yang memakan nanti bangkai si elang. Jadinya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan si elang, dan elang mati nanti dimakan si bakteri. Jadinya ini ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku membuat gambarannya itu biar kita lihat seolah-olah di kenyataannya itu kurang lebih seperti ini gambarannya ya teman-teman. Nah, semoga dengan gambaranku yang tentang rantai makanan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menggambar tugas. Mungkin ada tugas dari gurunya yaitu menggambar rantai makanan. Nah, kalian bisa untuk menggambar seperti ini. Ya, nggak semuanya keseluruhan, cuma diambil beberapa juga nggak apa-apa. Semoga aku berharap ini tuh bermanfaat gitu ya teman-teman untuk kita semuanya. Nah, seperti ini kita tebalin semuanya menggunakan pensil 8B untuk pewarnaannya dari gambar rantai makanan. Nah, ini aku kasih rumput untuk bagian tempatnya si ular itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita pelan-pelan aja, istiqomah ya, pelan-pelan. Yang penting pasti gambarannya jadi gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk gambar ularnya. Sekali lagi aku minta maaf lagi ya teman-teman, karena jangka pembuatan videonya itu cukup lama ya, karena kita belajar dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman.
Nah, untuk ularnya di sini aku kasih bulat-bulatan biar kayak motif gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu flat banget sama tempatnya itu, karena itu hampir hijau semua yang ada di sebelah situ ya teman-teman. Dari semak-semaknya, tempat si ular sama ularnya itu merupakan warna hijau semuanya. Nah, di sini aku kasih pemanisnya biar ularnya itu kelihatan manis aja, biar nggak menyeramkan gitu ya teman-teman. Lalu tikusnya juga dikasih pensil 8B. Nah, seperti ini. Jangan lupa kalian tonton video aku yang sebelum-sebelumnya juga ya teman-teman. Siapa tahu juga bermanfaat, karena kita berbagi ya teman-teman. Nah, di sini. Karena di sini aku mau berbagi sama kalian. Nah, kalau kalian mau support aku, kalian juga bisa subscribe aku. Terus kalian juga kalau dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Karena kalau kita berbagi itu pasti kita mendapatkannya lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi orang itu kita berusaha jangan pelit gitu ya teman-teman. Nah, usahakan berbagi kalau selagi itu bermanfaat untuk orang lain juga. Seperti ini untuk gambar padi atau produsen. Nah, teman-teman bisa nantikan video aku selanjutnya kalau kalian penasaran sama video aku. Nah, di sini untuk gambar padinya tebalin aja semuanya pakai pensil 8B. Nah, pelan-pelan. Nah, hasilnya udah mulai kelihatan kan teman-teman di sini. Ini seolah-olah cerita ya, jadinya nggak cuma anak panah doang gitu. Nah, di sini cerita seolah-olah nyata, gambarannya itu seperti ini gitu loh, dalam kehidupan nyata. Nah, untuk padinya ini daunnya oh ya teman-teman, kalau seandainya kalian memiliki bakat, biasanya kan nanti dari pihak sekolah itu akan menyalurkan bakat kalian itu, misalnya nanti ada lomba mewarnai, menggambar. Nah, kalau kalian memiliki bakat mewarnai, menggambar, pasti kalian akan dipilih juga untuk mewakili sekolah kalian. Tentunya pasti merasa bangga kalau seandainya kita menjadi perwakilan dari sekolahan kan, meskipun belum juara atau belum menang, setidaknya kita itu pernah mengikuti atau menjadi wakil dari sekolah untuk mengikuti lomba. Syukur-syukur kita dapat hadiah juga ya, dapat piala. Nah, juara 1, 2, 3. Nah, itu merupakan sebuah kebanggaan dan itu merupakan salah satu bonus dari apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, semangat buat kalian yang memiliki bakat mewarnai, menggambar. Nah, ini untuk semaknya. Nah, yang terakhir di sini aku memakai tip X. Ini aku mau kasih awan. Nah, awannya itu aku nggak mau pakai warna putih dari si krayonnya karena nggak terlalu kelihatan. Terus aku memakai tip X seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dibuatnya kita kayak membuat awan gitu aja, kecil-kecil, soalnya ini sedikit sempit untuk langit-langitnya ya teman-teman, jadinya kita buat sebisanya aja. Nah, seperti ini untuk pembuatan si awannya. Nah, lalu untuk hiasan dari daunnya aku kasih titik-titik aja biar nggak terlalu flat banget, biar kelihatan kayak itu cahayanya tuh memantul gitu ya teman-teman. Nah, ini terakhir aku menggunakan tip X untuk gambaranku ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, untuk daunnya juga, untuk sawahnya itu, untuk padinya aku kasih tip juga biar nggak terlalu flat juga, biar kayak ada cahaya gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini untuk rantai makanan. Nantikan video aku selanjutnya ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.